sekarang lagi ngetren nih dinosaurus punya fosil tuh. Di luar negeri lagi di Sotheby's lagi rame sekarang gitu. Jadi aneh-aneh Pak. Biasa orang kadang udah bingung tuh mau dipakai buat apa, biasanya begitu. Iya. Jangan kerja 9 to 5 karena itu seperti zaman perbudakan modern gitu. Ya. Nah ini mungkin you bisa jabarkan nih yang you maksud ini ya, karena seperti saya sendiri ya. Saya kan karyawan, tadi Timothy sempat tanya kan, saya ada 35.000 ya. Dan itu bekerjanya kan mulai dari pagi sampai sore ya. Dan mereka kan, perusahaan saya berbagai macam jenis ya. Ada di manufacturing, ada yang di properti juga lagi banyak pembangunan ya. Dan itu semua akhirnya akan meningkatkan perekonomian Indonesia ya. Karena kalau mereka cuma misalnya ya, cuma tanda kutip trading, terus siapa nanti yang melayani Timothy untuk servis mobilnya, atau mungkin juga kalau mau makan minum, atau yang bangun jembatan, bangun jalan, kan nggak ada nanti. Ya, jadi gini, perbudakan modern itu sebuah konsep yang saya lihat dari zaman dulu Pak. Maksudnya apa? Saya nggak nyalain orang yang kerja 9 to 5. Cuman menurut saya nggak boleh cuma jalan di tempat. Kenapa? Karena tadi kita sempat bahas bahwa rupiah itu kalau nggak bisa dikalahin 10-15%, itu kehilangan nilai. Mungkin teman-teman sekarang lihat paling drastis di Amerika ya, di mana unemployment rate lagi tinggi-tingginya nih, orang lagi nggak punya kerjaan dan harga barang dan jasa di Amerika itu naik, sedangkan gaji nggak naik. Apalagi kita ngomong ke Indonesia Pak. Jadi inflasi itu menurut saya sebagai pencuri di siang bolong. Jadi ketika gajinya UMR, misalnya kita pukul rata 4 juta, 4 juta tuh nggak naik dalam waktu yang lama. Sedangkan dia bayar anak sekolah. Indonesia naik dong. Kita setiap tahun kayak tahun lalu naik hampir sekitar 6%. Tapi apakah naik? Padahal inflasinya kan 3%. Inflasi yang di atas inflasi sih. Inflasi itu kan basket ya Pak. Basket yang bisa diatur berbagai macam caranya. Sedangkan kalau kita lihat paling simpel deh, harga air. Kan Pak Hermanto Kleo kan harga air. Kita harga sekolah. Harga sekolah paling gampang dilihat. Apakah itu nggak naik? Saya ngerasa naiknya drastis sekali, mungkin 15-20% sekolah untuk sekarang di Indonesia. Ya, tapi kalau untuk sekolah-sekolah negeri kan tetap mendapat sekolah negeri ya, mungkin ada subsidi ya. Tapi kenaikannya. Saya kemarin ke Pacitan ya, saya heran loh. Saya makan berempat, makan pecel ya. Itu cuma 20.000 loh. Betul, tapi di Pacitan Pak. Wow. Ya, tentu di Surabaya juga ada yang murah ya. Di pasar ya cuma 12.000, 13.000, dan itu pun mereka sudah untung kan. Jadi kalau masak sendiri di rumah ya pasti akan jauh lebih murah. Ya. Yang penting kan bagaimana mereka memanage penghasilan itu menjadi cukup bagi keluarganya dan masih bisa ada yang disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Saya mungkin punya pandangan sedikit tentang dunia yang menurut saya ideal ya. Kalau misalnya Pak Hermanto tadi bilang ada 35.000 orang yang bekerja dalam suatu sistem yang Pak Hermanto bikin. Alangkah lebih baiknya dunia ini kalau 35.000 orang tadi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan lagi untuk lebih banyak orang. Jadi untuk fase-fase awal di hidup itu untuk 9 to 5. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman upgrade skillnya along the way. Jadi pelajari apa yang bisa didapatkan. Tapi begini, data ini berdasarkan data ya. Seperti di Singapura kan juga negara maju ya. Itu entrepreneurnya cuma 7%. Betul. Jadi yang 93 itu employee. Jadi nggak mungkin dong you semua 93 you juga menciptakan bekerja lagi kan. Jadi nggak bisa. Sekarang itu nggak mungkin Pak. Kenapa? Karena employee dibutuhkan. Cuman ini kita berada di interseksi zaman yang sangat berbeda. Di mana ada teknologi AI dan robotics. Ini kan nggak semua bisa dirubah oleh AI kan? Ini kata-kata Elon Musk ya, bukan saya. Ini interview terakhir Elon Musk dengan Nikhil orang India. Beliau bilang bahwa dalam 20 tahun lagi udah nggak ada orang yang kerja seperti itu lagi. Dengan advancement dari robotik dan juga AI. Dan saya rasa Elon Musk ketika beliau ngomong roket itu bisa balik lagi, orang ketawain 2013. Sekarang udah berhasil tuh reusable rocket. Jadi menurut saya dia nggak ngasal ngomong, dia punya datanya dan dia lihat trajektorinya kemana. Dulu memang iya Pak, ketika kita punya karyawan ngelinting rokok segala macam atau manufacturing itu dibutuhkan. Cuman kalau sekarang kita lihat di pabrik BMW luar negeri di Jerman itu udah ada figur robotik namanya. Ini pertama kali dalam sejarah manusia itu bisa nggak dibutuhkan lagi menurut saya. Jadi kalau tetap lari di situ, ketika capital expenditure itu keluar untuk robot itu lebih murah dari unit per manusianya, itu pasti diganti Pak. Karena kalau yang manufacturing sekarang kan kalau bisa efisien robot pakai robot. Cuman problemnya robot seperti itu nggak bisa dipindah-pindahin.
Dia hanya spesifik kan Pak, untuk bikin misalnya ini yang sangat ringan spesifik gitu, mesinnya spesifik. Sedangkan humanoid ketika sudah jadi, itu beda Pak. Dia bisa jalan ngambil ini, bisa jadi karyawan, bisa setting kamera. Yang videografer aja ada yang udah lebih jago dari manusia tuh. Dan ini memang seperti transisi internet. Cuman bedanya kali ini manusia pertama kali dalam sejarah manusia bisa nggak dibutuhkan lagi. Jadi saya seorang pengusaha nih, suatu saat misalnya saya punya manufacturing, misalnya saya pengen bikin perusahaan manufacturing 10.000 karyawan, saya akan ganti 10.000 humanoid. Saya nggak akan mau pakai karyawan. Saya ada pabrik yang sudah fully automatic juga, seperti di Clio ya, termasuk forkliftnya sudah nggak pakai driver ya, tapi tetap untuk QC, untuk hal-hal tertentu itu diperlukan faktor manusianya ya. Betul. Jadi memang penting bagi sobat sukses juga ya untuk mengetahui perkembangan teknologi AI. Betul. Bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan teknologi atau AI yang ada, sehingga kita tetap akhirnya bisa bertumbuh ya kreativitasnya. Harus bisa bertumbuh. Kenapa saya akhirnya getol untuk ngomong seperti itu, bahwa harus ada sekarang? Karena saya rasa perkembangan teknologi cepat sekali. Saya tuh salah satu orang yang pertama bahas AI di Indonesia tahun 2021. Saya udah bahas. Saya mungkin user kelima pertamanya ChatGPT di Indonesia. Jadi saya tuh memang sangat suka dengan teknologi. Saya sangat gemar dengan teknologi. Saya ngerasa bahwa oke, ini satu yang berbeda nih. Karena ketika Pak Hermanto bilang kreativitas Pak, sekarang lebih kreatif. Mungkin misalnya tim Pak Hermanto yang bikin skrip untuk podcast ini, itu pakai AI. Pasti ditanya. Kasih idenya dong kalau saya mau interview Timothy Ronald, dikasih. Dan itu perkembangannya ini, Jensen Huang kemarin saya baru dengar nih podcastnya dia. Selama 2 tahun terakhir itu 100 kali Pak. Jadi ini ngelewatin Moore's Law. Kecepatannya. Jadi ini cepatnya dari hari ke hari terus Pak, pintar. Double Pak. Jadi 2 tahun 100 kali. Tadi kan ngomong pengangguran di Amerika juga meningkat. Iya, apa betul. Itu juga karena disebabkan oleh AI? Betul, itu ada chartnya Pak. Karena Amerika ini kan dari sisi teknologi negara yang paling terdepan loh ya. Betul. Kalau dia kena duluan, kalau Indonesia kan mungkin belakangan. Belakangan, betul sekali Pak. Kita bisa agak telat 5 sampai 10 tahun. Itu pas di tahun 2022. Jadi ketika itu ada, cari teman-teman bisa cari di Google grafiknya. Ketika ChatGPT keluar dan jumlah unemployment di Amerika itu ada garis pastinya. Ketika itu keluar langsung melebar. Yaitu unemployment rate. Di China ya. Di China kan jumlah penduduk nomor 2 di dunia. Pengusaha-pengusaha di sana untuk mencari employee itu masih kesulitan. Masih. Jadi dengan pertumbuhan growth negara yang bagus ya. Itu berarti mereka masih tetap mencari orang. Meskipun teknologi di China itu nggak kalah kalau sama Amerika. Nggak kalah Pak. Malah mereka humanoid lebih dulu. Cuman jawaban saya adalah sama. Ini mungkin teknologi itu kadang gini Pak. S-curve mereka. Awalnya lambat, terus cepat sekali. Kayak internet banyak sekali yang bangkrut karena internet. Karena mereka nggak bisa adaptasi. Banyak sekali yang nggak bisa adaptasi ketika semua udah